banyak sekali ulat yang sifatnya polipag atau memakan semua tanaman ya. Jadi bunga matahari itu sangat disukai oleh ulat Spodoptera litura atau ulat gerayak. Kembali lagi dalam channel Etalase Tani, satu-satunya channel yang menyediakan informasi pertanian secara menarik dan santai di masa pandemi yang mengharuskan kita di rumah saja. Nah, hal apa saja yang biasanya sahabat lakukan nih? Masak, olahraga, update informasi terkini, atau seperti saya, menanam. Ya, pemanfaatan lahan pekarangan di rumah itu sangatlah penting. Alasannya, karena dengan pemanfaatan lahan pekarangan dapat memenuhi gizi keluarga, yaitu adanya sayuran, buah, ataupun sebagai sumber protein dengan membudidayakan lele, baik itu di ember ataupun di kolam. Selain itu, dengan adanya pemanfaatan lahan juga dapat menghemat biaya pengeluaran untuk konsumsi. Tentu dapat dibayangkan ya, misalkan satu pohon cabai bisa panen berkali-kali, yang tentunya dapat menghemat uang belanja. Pemanfaatan lahan pekarangan dengan budidaya tanaman sayuran, toga, buah, ataupun lainnya, sebenarnya ini dapat meningkatkan organisme pengganggu tanaman. Apa tuh organisme pengganggu tanaman? Jadi organisme pengganggu tanaman ini merupakan organisme yang dapat mengurangi produksi dari tanaman tersebut. Salah satu contohnya seperti hama ataupun patogen berupa bakteri, jamur, virus, ataupun organisme lainnya. Dengan meningkatnya organisme pengganggu tanaman ini tentu menjadi salah satu kendala dalam budidaya tanaman dengan memanfaatkan lahan pekarangan. Wah, kok bisa jadi meningkatkan ya? Ya, tentu itu dapat meningkatkan karena ketika inang atau tanaman tersebut tersedia bagi si organisme pengganggu tanaman ini, tentu ya itu berlaku hukum seperti gula dan semut. Jadi di mana ada gula, di situ ada semut. Jadi di mana di sana ada tanaman, pasti ada organisme pengganggu tanaman. Diperparah lagi dengan adanya penanaman yang tidak serentak. Hal ini dikarenakan di setiap rumah tidak mungkin menanam tanaman secara serentak. Misalkan untuk di daerah ini menanam tanaman tomat, sementara yang di sini tanaman tomatnya baru tumbuh, sementara di tempat lain tanaman tomatnya akan dipanen atau baru disemai. Otomatis dengan kondisi seperti ini, hama ataupun patogen akan selalu tersedia di lingkungan. Contoh kecilnya seperti ini, misalkan kita menanam cabai. Nah, di cabai ini banyak sekali hama seperti Bemisia tabaci yang membawa virus mozaik atau membawa Gemini virus yang menyebabkan penyakit kuning keriting pada cabai. Nah, Bemisia ini ketika tanaman yang ini sudah dipanen otomatis akan bermigrasi ke tempat atau ke tanaman cabai yang berada di lahan pekarangan yang lain. Nah, hal-hal yang seperti ini yang harus diantisipasi. Nah, jadi semakin banyak tanaman, semakin banyak organisme pengganggu tanaman. Terlebih tidak ditanam secara serentak. Jadi bagaimana nih? Katanya harus pemanfaatan lahan pekarangan dengan budidaya, tapi pusing kan jadinya. Jadi kenapa sih penyakit itu bisa muncul atau kenapa sih si hama ini bisa menyerang tanaman? Nah, jadi konsepnya ada tiga, yaitu yang pertama adanya inang atau tanaman, terus yang kedua yaitu adanya organisme pengganggu tanaman seperti yang tadi dijelaskan, dan yang ketiga lingkungan. Ketiga ini apabila ketiganya itu sesuai, maka akan terjadi suatu penyakit. Misalkan suatu contohnya yaitu penyakit layu bakteri pada cabai, tomat, terong atau sebagainya. Nah, penyakit layu bakteri ini kan disebabkan oleh bakteri berupa Ralstonia solanacearum. Nah, ketika si bakteri ini dapat berkembang menjadi penyakit dikarenakan
kondisi lingkungannya sesuai. Ketika suhu di lingkungan yaitu mencapai 25 derajat Celcius, sementara adanya curah hujan yang tinggi dan kelembaban di atas 80%, dan tanaman itu rentan, otomatis akan terjadinya suatu penyakit atau terjadinya suatu penyakit layu bakteri pada tanaman tersebut. Nah, oleh karena itu, dalam konsep pengelolaan hama dan penyakit tanaman, kita harus mengelola dari ketiganya. Baik itu mengelola dari segi inangnya, yaitu dengan menanam varietas yang tahan. Terus yang kedua, mengelola lingkungannya atau memodifikasi lingkungan sehingga tidak sesuai dengan perkembangan penyakit tersebut. Misal tadi ya penyakit layu bakteri. Nah, dengan adanya modifikasi lingkungan, misalkan dengan pengaturan jarak tanam dan sebagainya, sehingga kelembaban menjadi turun atau menjadi rendah, nah itu juga bisa dilakukan sehingga tidak terjadinya penyakit layu bakteri tersebut. Atau dapat juga dilakukan dengan sistem pengelolaan dari organisme pengganggu tumbuhan tersebut, yaitu misal dengan eradikasi ataupun dengan teknik-teknik lainnya. Jadi dalam pengelolaan hama dan penyakit tanaman dibutuhkan beberapa aspek atau beberapa strategi atau taktik, tidak berpaku pada aspek pengendalian kimiawi. Misalnya dari aspek agronomi, yaitu dengan menanam benih unggul, terus adanya sanitasi lingkungan, terus taktik cara mekanik, misalkan mengambil hama tersebut, ataupun dengan taktik fisika, misalkan dengan adanya solarisasi tanah, menggemburkan tanah atau mendagir tanah sehingga tanah terbalik, seperti itu. Ketika membudidayakan suatu tanaman, kita harus mengetahui sistem tanamnya. Sistem tanam ini yang dianjurkan untuk lahan pekarangan yaitu dengan sistem tanaman tumpang sari atau menanam berbagai macam jenis tanaman dan memilih tanaman yang saling menguntungkan satu sama lain sehingga dapat menekan perkembangan dari OPT tersebut. Karena ketika menanam hanya satu jenis tanaman, ini kerusakannya akan semakin tinggi akibat OPT tersebut. Misalkan ketika kita menanam tomat, cabai, terong dalam satu waktu tertentu dan di lahan yang sama, memiliki organisme pengganggu tanaman yang sama. Contohnya misalkan layu bakteri tadi sama, adanya patek atau antraknos yang disebabkan oleh Colecotrichum. Nah, biasanya sama, menyerang sama-sama. Nah, karena OPT-nya sama, otomatis ketika kita menanam ini jangan disatukan atau jangan menanam tanaman ini secara bersamaan. Nah, solusinya seperti apa? Misalnya yaitu tanaman tomat yang ditanam dengan bawang prei atau dengan bawang merah, itu bisa dilakukan. Hal ini dikarenakan tanaman bawang mengandung senyawa volatil tertentu yang dapat mencegah terjadinya perkembangan hama atau penyakit. Contoh tumpang sari lainnya bisa juga menggabungkan antara cabai, tomat, bawang prei, dan selasih. Hal ini dikarenakan ketika tanaman cabai itu terserang oleh hama penggerek buah, ulat ini dia akan berubah menjadi ngengat. Yang ulat yang menyerang buah cabai ini akan berubah menjadi ngengat. Yang ngengat ini akan meletakkan telurnya lebih banyak di tanaman selasih atau di tanaman kemangi. Nah, jadi ketika ada selasih nih atau ketika ada kemangi yang di belakang daunnya itu ada telur-telur dari ngengat ini, dapat dipetik dan dimusnahkan. Atau bisa juga memadukan antara tanaman tomat dengan tanaman kubis-kubisan. Salah satu yang paling banyak sekali menyerang yaitu hama berupa banyak sekali ulat yang sifatnya polipag atau memakan semua tanaman. Nah, salah satunya yaitu ulat Helicoverpa amigera. Kubis-kubisan sangat disukai oleh parasitoid Eriborus argentiopilosus. Nah, parasitoid ini dapat memparasiti Helicoverpa amigera, penanaman bunga matahari. Bunga matahari ini juga dia sebagai korban ya. Jadi bunga matahari itu sangat disukai oleh ulat Spodoptera litura atau ulat gerayak. Nah, dengan adanya penanaman bunga matahari, otomatis si ulat ini dia akan lebih tertarik ke bunga matahari sehingga tanaman sayuran kita selamat. Nah, jadi dengan adanya penggabungan beberapa jenis tanaman
tentu akan memberikan dampak positif, yaitu berupa terjadinya peningkatan parasitoid ataupun predator yang dapat mengurangi organisme pengganggu tanaman di lahan tersebut atau di lahan pekarangan tersebut. Nah, strategi lainnya yaitu dapat menggunakan teknik fisika, yaitu ketika kita sebelum menanam atau menyiapkan media tanam, kita menggunakan strategi yaitu dengan solarisasi tanah. Tanah tersebut dipanaskan di bawah sinar matahari dengan ditutup plastik untuk mengurangi sumber inokulum, baik itu biji gulma ataupun telur-telur dari hama ataupun sumber inokulum dari suatu patogen. Dan biasanya solarisasi tanah itu sekitar sampai 1 minggu. Ketika solarisasi tanah, hama atau sumber-sumber inokulum yang ada itu akan terdegradasi atau rusak dengan adanya peningkatan suhu yaitu sekitar 55-60 derajat. Strategi selanjutnya yaitu apabila kita sudah menanam atau tanamannya sudah ada, itu dapat menggunakan strategi dengan pengelolaan berupa penggunaan pestisida nabati ataupun penggunaan agen sia pengendali hayati. Pemanfaatan ini dapat dilakukan untuk mencegah, nah karena ini lahan pekarangan yang tentu dengan menggunakan pengelolaan berupa penggunaan pestisida nabati ataupun agen sia pengendali hayati meningkatkan kualitas dari mutu produk yang kita petik atau yang kita panen. Apalagi jika kita membudidayakannya secara organik ya, tentu akan lebih aman bagi kesehatan. Selain tentu ini biayanya yang cukup relatif murah dan mudah. Contohnya, ketika terjadinya ada serangan ulat gerayak, kita dapat menggunakan pestisida nabati dengan menggunakan bahan-bahan yang ada, misalkan menggunakan buah maja, terus menggunakan daun sirsak, menggunakan baban dotat. Nah, ini dapat menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar, sehingga pengendalian ini relatif lebih murah. Selain itu, yaitu dengan meningkatkan ketahanan tanaman, yaitu berupa pemberian agen sia pengendali hayati, yaitu berupa Trichoderma, Bacillus, Pseudomonas. Nah, ini juga tersedia di toko pertanian ataupun kita dapat mengisolasi sendiri. Nah, dengan penggunaan agen sia ini sehingga ketahanan tanamannya menjadi semakin tinggi dan dapat meminimalisir kerusakan akibat OPT. Namun, alangkah lebih baiknya ketika menggunakan ini seawal mungkin, baik itu pada perendaman benih ataupun dengan menaburkan di media tanamnya. Untuk pengendalian gulma sendiri juga dapat dilakukan secara mekanik, yaitu dengan mencabut. Nah, misalkan ada rumput nih, ada rumput bebandotan, ya udah dicabut, nanti digunakan untuk pestisida nabati, sehingga tidak perlu menggunakan herbisida. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Etalase Tani untuk update informasi pertanian. Etalase Tani, channelnya petani keren.